Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. NIM saya 1051111102222. Hadirnya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang sistem intergumen. Langsung saja. Sistem intergumen. Dalam ayat Al-Quran terkait sistem intergumen terdapat pada surat An-Nisa ayat 36, surat keempat, yang artinya pada surat An-Nisa, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Langsung saja. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi terhadap lingkungan sekitarnya, mencangkup kulit, rambut, kuku, kelenjar, keringat, dan produknya, kering atau lendir. Kulit. Struktur kulit sangat kompleks, elastik, dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, seks, ras, dan lokasi tubuh. Warna kulit bermacam-macam, misalnya warna terang, pirang, kuning, sawan matang, dan hitam, merah muda pada telapak kaki dan tangan, serta kecoklatan pada genital eksternal orang dewasa. Kelembut kulit bervariasi tebal, tipis, dan elastisitasnya. Struktur kulit. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutis atau subdermis. Langsung saja kita ke struktur kulit, lapisan kulit. Kita melihat ada di sini organ kulit, yaitu penjelasannya. Folikel rambut mengeluarkan batang kerating yang tidak hidup. Rambut. Kelenjar sebaceous adalah kelenjar eksokrin yang mengeluarkan motor lipid. Otot pil erektor menarik folikel rambut ke posisi vertikal saat otot berkontraksi menciptakan atau merinding. Kelenjar keringat mengeluarkan cairan garam encer untuk mendinginkan tubuh. Reseptor sensorik memantau kondisi eksternal. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan panggilan yang membuat lapisan pelindung. Dermis adalah jaringan ikat longgar yang mengandung kelenjar eksokrin, pembuluh darah, otot, dan ujung saraf. Hipodermis mengandung jaringan adiposa untuk isolasi. Saraf sensorik, vena arteri, pembuluh darah memanjang ke atas ke dalam dermis. Kelenjar apokrin di alat kelamin anus, aulas, axilla, ketiak, dan pelepasan kelopak mata. Sekret susu seperti linin atau kental, respon terhadap rasa takut atau gairah seksual. Epidermis terdiri dari 5, yaitu 1 stratum corneum, 2 stratum lucidum, 3 stratum granulosum, 4 stratum spinosum, dan 5 stratum basalis. Dibentuk oleh 5 lapisan sel epitel. 1 stratum corneum. Stratum corneum terdiri dari sel squamosa yang sangat tipis mengandung keratinosit. Kedua, stratum lucidum terdiri dari keratinosit yang bersih, tidak berintik, dan tidak jelas batas antara selnya. Sel bersih
materi seperti gel atau eleidin yang akan diubah menjadi keratin. Eleidin lemak berikatan dengan protein untuk menghambat masuk atau keluarnya air. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. Yang ketiga, stratum granulosum. Proses keratinisasi dimulai dari lapisan ini, terdiri dari 2-4 lapisan sel yang berisi granul keratoilain yang dibutuhkan untuk pembentukan keratin. Sitoplasma sel memiliki kadar enzim isosom yang tinggi. Inti sel tidak ada dan berdegenerasi. Pada kulit tipis, lapisan ini tidak ada. Stratum spinosum, tempat sel epitel dan epidermal, terdiri dari 8-10 lapisan sel yang berbentuk tidak teratur atau polihedral. Sel pada lapisan ini kaya akan RNA yang menginisiasi sintesis protein untuk produksi keratin. Yang kelima, stratum basale, terdiri dari satu lapis sel kolumnar yang dapat mengalami mitosis. Aktivitas regenerasi sel berpindah dari lapisan terbawah ke paling atas. Epidermis tersusun atas lapisan tanduk atau lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum merupakan lapisan kulit mati yang dapat mengelupas dan digantikan oleh sel-sel baru, sedangkan lapisan Malpighi terdiri atas lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Lapisan spinosum berfungsi menahan gesekan dari luar, sedangkan lapisan germinativum mengandung sel-sel yang aktif membelah diri, menggantikan lapisan sel-sel pada lapisan korneum. Lapisan Malpighi mengandung pigmen melani yang memberi warna pada kulit. Ditinjau dari jenis-jenis sel penyusunannya, epidermis mengandung 4 jenis sel. Yang pertama, keratinosit. Keratinosit, sel epidermis yang sedang dalam pembentukan keratin, paling banyak di epidermis. Yang kedua, sel Langerhans, seperti makrofag yang berasal dari sumsum tulang, penting dalam pembentukan imunitas. Yang ketiga, sel Grasstein, berperan dalam penyajian antigen kepada sel T, berperan dalam sistem imunitas. Yang keempat, melanosit, sel pembentukan pigmen melani. Dermis. Lapisan ini jauh lebih tebal daripada epidermis, terbentuk oleh jaringan elastik dan fibrosa, padat dengan elemen selular, kelenjar, dan rambut sebagai adneksa kulit. Dermis terdiri dari 2, yaitu pars papillaris dan pars reticularis. Pars papillaris yaitu bagian yang menonjol ke dalam epidermis, berisi ujung serabut, saraf, dan pembuluh darah. Sedangkan pars reticularis yaitu bagian bawah dermis yang berhubungan dengan subkutis, terdiri atas serabut, penunjang kolagen, elastin, dan retikulin. Dasar lapisan dermis ini terdiri atas cairan kental, asam hyaluronat, kondroitin sulfat, dan sel-sel fibroblast. Kolagen muda bersifat lentur, namun dengan bertambahnya umur menjadi stabil dan keras. Retikulin mirip dengan kolagen muda. Elastin biasanya bergelombang, berbentuk amorf, mudah mengembang, dan elastis. Lapisan ini mengandung pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Fungsinya selain sebagai alat ekskresi adalah sebagai organ penerima rangsangan, pelindungan terhadap kerusakan fisik, penyinaran,
dan pembunuh bibit-bibit penyakit serta untuk mengatur suhu tubuh. Reseptor yang terdapat dalam dermis ialah reseptor sentuhan, reseptor suhu atau termoreseptor, reseptor tekanan. Kelenjar yang terdapat dalam dermis ialah kelenjar keringat, sudorifera, kelenjar sembuh atau minyak sebasea. Pembuluh darah. Lapisan dermis sangat kaya dengan pembuluh darah yang memberi nutrisi penting untuk kulit, baik vitamin, oksigen maupun zat-zat penting lainnya untuk metabolisme sel kulit. Selain itu, pembuluh darah juga bertugas mengatur suhu tubuh melalui mekanisme proses pelebaran atau dilatasi pembuluh darah. Lapis subkutan. Lapis ini merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikatan longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Sel lemak merupakan sel bulat dan besar. Lapisan sel lemak panikulus adiposa berfungsi sebagai cadangan makanan dan sebagai bantalan. Vaskularisasi kulit terdiri dari retikularis, pembuluh darah, plexus superficialis di bagian atas dermis, plexus profunda di bagian subkutan. Kelenjar pada kulit. Kelenjar kulit terdapat di bagian dermis, terdiri atas kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat atau glandula sudorifera ada dua. Yang pertama, kelenjar ekrin yang kecil, terletak dangkal di dermis, sekret encer. Terdapat di seluruh permukaan telapak tangan, kaki, dahi, dan ketiak. Mekanisme diatur oleh saraf kolinergik. B. Kelenjar apokrin yang lebih besar terletak lebih dalam. Sekretnya lebih kental. Fungsi kelenjar ini belum jelas dipengaruhi oleh saraf adrenergik. Struktur kulit. Berdasarkan ketebalan kulit dibedakan menjadi dua. Kulit tipis ialah kulit yang menutupi sebagian besar permukaan tubuh, sedangkan kulit tebal, kulit yang menutupi telapak tangan dan kaki. Kelenjar keringat. Keringat merupakan bagian dari fungsi ekskresi dan termoregulasi atau pengaturan panas tubuh, serta mengandung air, elektrolit, garam, sisa-sisa karbohidrat, glukosa, protein, dan asam laktat. Derajat keasaman keringat berkisar antara 4,0 sampai 6,8 derajat. Mekanisme termoregulasi. Pada suhu lingkungan tinggi atau panas, kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler di kulit melebar. Vasodilatasi. Melebarnya pembuluh kapiler akan memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktif kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun sehingga kita tidak merasakan panas lagi. Sebaliknya, saat suhu lingkungan rendah, dingin, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Vasokonstriksi. Pada keadaan ini darah tidak membuang sisa metabolisme dan air. Akibat penguapan sangat berkurang sehingga suhu tubuh tetap dan tubuh tidak mengalami kedinginan. Keluarnya keringat dikontrol oleh hipotalamus atau bagian dari otak. Itulah presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan ada yang belum jelas, mohon dimaafkan. Billahi fil sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.